Kita punya Menteri Dalam Negeri, Tuan Abraham Goram Gaman, dengan 3 orang diundang, terus diambil keterangan sampai ditahan tadi malam. Indonesia melakukan kesalahan. Forkompinda merasa saya menyesatkan dan katakan makar. Makar di mana? Harus lihat dari hukum ini. Kami tidak makar. Jadi saya minta Prabowo harus nyatakan sikap berdasarkan hukum. Mau menyatakan makar bagaimana? Tidak bisa. Kami bangsa Papua. Dasar bangsa Papua jelas. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Penangkapan Menteri Dalam Negeri Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, Tuan Abraham Goram Gaman, bersama 3 rekannya, dinilai sebagai tindakan represif oleh aparat kepolisian Republik Indonesia. Sebelum ditangkap, mereka dikabarkan sempat memenuhi undangan resmi dari pihak kepolisian di Papua. Mereka datang dengan itikat baik untuk memberikan keterangan, namun proses tersebut justru berujung pada penangkapan dengan tuduhan melakukan makar. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan surat resmi perundingan damai yang dikirimkan oleh Presiden NFRPB kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi ajakan untuk mengadakan perundingan damai sekaligus menyuarakan tuntutan hak kemerdekaan bangsa Papua secara sah dan terbuka. Menanggapi kejadian ini, Presiden NFRPB, Forchorus Yaboy Sembut, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah Indonesia. Ia menilai, anak buahnya datang untuk melaksanakan agenda damai sesuai isi surat resmi yang telah dikirim, namun justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Forchorus menegaskan bahwa tuduhan makar yang dilayangkan merupakan bentuk kesalahan serius dan mencederai semangat dialog. Apakah tindakan ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu membedakan antara upaya damai dan tindakan kriminal? Tuduhan makar ini harus ditinjau dari sudut pandang hukum yang benar, termasuk hukum internasional. Kami bukan pelaku makar. Kami adalah bangsa Papua yang memperjuangkan hak kami melalui jalur damai dan diplomatik. Ini sebuah kalimat penegasan dari Presiden NFRPB. Forchorus menyatakan bahwa bangsa Papua adalah entitas yang sah, dengan sejarah dan dasar yang kuat. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk menyatakan sikap secara terbuka dan bertanggung jawab di hadapan hukum internasional atas tindakan represif terhadap utusan perdamaian NFRPB. Sebelumnya, diberitakan oleh iNews Sorong Raya bahwa Abraham Goram Gaman memenuhi undangan klarifikasi di Mapol Resta Sorong Kota pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ia dimintai keterangan terkait kegiatannya beberapa hari sebelumnya, yaitu mengantarkan surat dari Presiden NFRPB kepada sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, di wilayah Papua Barat Daya dan Kota Sorong, termasuk dikirim juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Nasib sial pun menimpa setelah Abraham Goram Gaman memenuhi panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian Papua Barat Daya tak menunggu lama. 4 anggota negara Federasi Republik Papua Barat, NFRPB, langsung ditetapkan sebagai tersangka makar. Tuduhan berat pun dilayangkan kepada pihak NFRPB. Cara ini sangat ampuh dan telah menjadi senjata siap pakai jika setiap kali suara orang Papua berbeda dari narasi negara. Tapi benarkah mereka makar? Ataukah ini hanya cara lain untuk membungkam upaya meluruskan sejarah panjang ketidakadilan terhadap orang asli Papua? Sampai kapan kebenaran harus dibungkam atas nama keutuhan? Dan sampai kapan sejarah Papua ditulis hanya dari sudut pandang Jakarta? Teman-teman selamat berpikir kritis. Jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Kita punya Menteri Dalam Negeri, merangkap sebagai staf khusus Presiden bidang kemitraan, Tuan Abraham Goram Gaman, dengan 3 orang aparat kita, tentara dan polisi, yang tanggal 28 kemarin, hari Senin ya, itu mereka dipanggil lagi untuk diambil keterangan sampai jam 9 malam. Sebenarnya sudah selesai jam 5 sore, tanggal 28 hari Senin itu, 2025 jam 5 sore sudah selesai. Tapi mereka gelar lagi perkara, terus ada dari tentara, dari Kodim atau Koramil juga ada ikut dalam gelar perkara itu. Saya dapat informasi resmi dari Pak Goram tadi malam sekitar jam 10. Sekitar jam 10 begitu saya dengar informasi itu dari Pak Goram. Karena itu saya merasa perlu memberikan tanggapan
dan penyesalan saya terhadap proses yang berlangsung di Polres Kota Sorong oleh penyidik polisi Polresta Kota Sorong terhadap 4 orang ini, yang nama-namanya adalah Abraham Goram Gaman, tadi saya sebut sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian Peter Robaha dari kepolisian, Maxi Sangtek juga dari polisi, dan John Mai dari polisi negara federal. Saya belum tahu ini apakah tiga-tiganya dari polisi atau salah satu mungkin dari Tentara Nasional Papua Barat. Jadi mereka 3 bersama Pak Goram yang diperiksa tadi malam. Di sini saya mau nyatakan penyesalan pada Presiden Republik Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Penyesalan saya kenapa? Karena surat ini saya tujukan untuk perundingan secara damai. Ternyata Prabowo biarkan atau mungkin perintahkan Menko Polhukam untuk melakukan pertemuan di pusat yang juga melibatkan setiap Forkompinda dari provinsi, 6 provinsi di tanah Papua, dan para bupati, juga wali kota, DPR, MRT, tanah Papua. Menurut berita yang saya terima seperti itu, hari tanggal 23 bulan April mereka pertemuan selain di seperti yang saya jelaskan di kantor ruang sidang dari Menko Polkam Republik Indonesia di Jakarta, tapi juga lewat Zoom. Menurut berita yang kita terima dalam surat dari Sekretaris Menko Polkam. Jadi di sini Pak Goram mereka diperiksa sampai jam 12 dan lewat. Sementara di Jakarta mereka sedang rapat pertemuan untuk membahas persoalan yang membuat masyarakat heboh, karena Pak Menteri Dalam Negeri Negara Federal Republik Papua Barat, Pak Goram, yang merangkap sebagai staf khusus bidang kemitraan dengan teman-teman, sebelumnya mengantarkan surat dari saya kepada Presiden Prabowo untuk minta perundingan, dan juga dilampirkan dengan instruksi saya tentang penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara yang saya singkat Pakson, NRPD. Itu yang diantar. Di dalam itu saya sudah tulis semua itu dengan hukum-hukum internasional. Dasarnya berdasarkan hukum internasional sebagai legal standing position daripada keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat. Setelah kita bacakan deklarasi sepihak atau Unilateral Declaration of Independence dari bangsa Papua di Papua Barat pada 19 Oktober 2011 lalu di Kongres 3 yang dihadiri oleh 20-an ribu orang. Saya menyesal di situ. Saya sudah tulis surat di dalamnya aturan-aturan. Indonesia punya saya muat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea pertama di sana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Itu terus kedua, bahwa Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 18 huruf H dan huruf F, huruf F dan G. Di huruf F dan G itu dinyatakan bahwa suatu perjanjian internasional berakhir, itu dari huruf F tulis bila ada norma yang muncul dalam hukum itu. Ada norma hukum yang muncul dalam suatu norma baru hukum yang muncul dalam suatu perjanjian atau satu hukum umum internasional. Itu F. Tidak salah seperti itu. G-nya, bila objek hukum
internasional dalam perjanjian itu hilang. Maka dengan pasal ini mereka ratifikasi. Ratifikasi itu Indonesia telah mengikat diri dengan hukum perjanjian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini. Indonesia sudah mengikat diri dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional antara negara-negara pasal 24. Di pasal 24 itu juga dikatakan, saya bicara dengan bahasa Inggris dulu. If a new peremptory norm of the general international law emerges, any exciting treaty which conflict with that norm becomes void and terminates. Artinya, bila dalam suatu bila suatu norma baru yang tidak bisa diubah muncul dalam hukum umum perjanjian internasional, maka suatu perjanjian apapun yang bersengketa dengan norma itu hilang dan berakhir. Maka itu sehingga saya berdasarkan ini instruksikan untuk kita untuk kita melakukan penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara PAKSON tingkatannya dari Negara Federal Republik Papua Barat. Ini dasarnya nih, karena apa? Karena menurut Konvensi Wina tahun 1969 pasal 4 tadi dengan diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 18 huruf F dan G yang tadi saya sebutkan, maka norma hukum yang ada di dalam New York Agreement dan Roma Agreement, norma hukum yang sama ya, yang ada di dalam New York Agreement dengan Roma Agreement serta resolusi 2504 itu hilang dan berakhir. Ini berdasarkan hukum ini, berdasarkan prinsip hukum umum internasional yang ada di Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional antara negara-negara pasal 64 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ini ratifikasinya oleh Indonesia. Jadi ini sah. Mereka dilaporkan ke Polres untuk diselidiki. Oke saja, saya minta berunding, tapi Prabowo maunya lewat perundingan. Maka kita punya ini diundang, terus diambil keterangan, sampai ditahan tadi malam. Oke, kita siap mau berunding atau mau lewat peradilan. Oke, yang penting jujur, menekankan hukum-hukum yang saya sudah tulis dalam saya punya instruksi. Tidak boleh keluar dari situ. Mereka ditahan. Saya tegaskan Prabowo, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Indonesia dalam arti umum, baik DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPD, RI, TNI, Polri, pemerintahan Indonesia dalam arti umum harus berkewajiban, harus konsisten, harus setia, harus jujur, harus adil menegakkan hukum-hukum seperti yang saya sudah tulis dalam instruksi saya. Tidak boleh keluar dari situ. Keluar dari situ itu kesalahan. Berarti Indonesia melakukan kesalahan. Karena mereka ditangkap karena Indonesia, pemerintah di Papua Barat, Forkompinda merasa saya menyesatkan dan Pak Gorom ikut menyesatkan rakyat berita-berita dengan itu. Dan katakan makar di mana? Harus lihat dari hukum ini. Kami tidak makar. Jadi saya minta Prabowo harus nyatakan sikap berdasarkan hukum. Hukum harus jadi panglima, seperti kemarin saya sudah bicara di konferensi pers yang lalu. Ini salah tangkap. Tidak ada alasan hukum menyatakan makar bagaimana? Tidak bisa, kami bangsa Papua. Dasar bangsa Papua jelas. Secara HAM itu sudah tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM, yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pada pasal 15 ayat 1 dan 2 itu dikatakan tentang
seseorang harus memiliki suatu kebangsaan. Ayat 1 menyatakan begini. Setiap orang, ini pasal 15 DUHAM ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, pasal 15 ayat 1-nya, setiap orang berhak atas suatu kebangsaan. Ayat 2, tidak seorang pun dicabut hak kebangsaannya secara arbitrasi atau secara hukum. Ini tidak boleh. Jadi kemarin saya sudah bilang Pak Goram, kita bangsa Papua berdasarkan ini, pasal 15 DUHAM ini, ayat 1 dan 2. Dan secara hukum, kita punya tokoh-tokoh dalam Komite Nasional Papua pada Kongres pertama 19 Oktober 61 secara hukum, mereka sudah deklarasikan kebangsaan itu dalam manifesto politik. Jadi ini dua kekuatan, kita sah. Indonesia telah makar dari mana? Saya bangsa Papua, hukumnya ini yang saya bilang ini, dua ini. DUHAM pasal 15 ayat 1 dan 2 dan manifesto politik. Kalau DUHAM itu nilai, tapi manifesto politik itu adalah manifestasi hukum. Oleh bangsa Papua sendiri menyatakan bahwa kami bangsa Papua. Jadi hukum, antara nilai dengan hukum sudah. Jadi kalau nilai saja, saya tidak berani bicara. Tapi kita sudah nyatakan secara hukum lewat manifesto politik 19 Oktober 61 oleh Komite Nasional Papua. Belanda sudah tahu, jadi kan pernyataan kebangsaan sudah di situ. Kami bangsa Papua, di dalam manifesto jelas. Saya akan membuktikan itu. Saya bilang Pak Goram, mereka ini bukti, kita bawa ke pengadilan. Kita mau tuntut itu, Gubernur Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, Danrem Papua Barat, Wali Kota Papua, Wali Kota Sorong, dengan siapa lagi, Dandim dan siapa lagi yang dari LMA siapa bicara. Kamu bawakan punya data hukum. Tunjukkan di mana kami penyesat, di mana kami makar. Saya bangsa Papua jelas, hukumnya saya sudah bicara hari ini. Tidak ada makar di situ. Yang makar Indonesia, yang mencaplok kami punya bangsa, memaksakan kami menjadi bangsa Indonesia. Ini yang bikin pelanggaran HAM di atas pelanggaran HAM sampai hari ini. Jadi saya minta Prabowo stop memaksakan kami bangsa Papua menjadi bangsa Indonesia. Dan kami sudah nyatakan negara kami bentuk kemarin. Jadi sekarang kami warga negara Papua. Jadi jangan memaksakan kami. Seperti saya bilang, jangan Indonesia lagi kerjasama dengan Rusia seperti dengan Uni Soviet dulu. Datangkan kapal-kapal untuk menggertak Amerika dengan itu supaya jangan dukung Papua merdeka. Bukan lagi itu waktunya. Sekarang hukum yang jadi panglima. Itu yang sekarang hari ini saya sudah bilang. Saya minta Prabowo segera ambil tindakan untuk mereka itu tidak boleh ditahan. Karena hukum kami jelas. Berarti salah. Saya akan lihat. Kalau tidak, saya sudah ambil langkah-langkah. Berapa hari ini saya sudah ambil langkah, sudah hubungi dengan pihak-pihak saya di luar negeri. Setelah kalau ini Prabowo tidak bebaskan mereka lanjut ke pengadilan, oke kita siap. Tapi mereka harus bersedia kalau saya punya pengacara dari internasional datang. Karena ini hukum internasional semua. Yang saya ini. Mereka ditangkap karena mereka bagi hukum internasional. Karena itu dalam pengadilan ini jangan diabaikan hukum internasional. Diabaikan berarti ini salah prosedur. Saya menyesal tadi malam mereka melanggar prosedur. Pertama, mereka dijadikan tersangka, surat pemberitahuan ke keluarga tidak dikasih. Ini pelanggaran oleh Polres Kota Sorong. Pelanggaran prosedur, satu. Kedua, secara ditingkatkan status jadi tersangka, mereka juga tidak kasih keluar surat tersangka. Dengan itu, karena pengacara hukum kita minta itu kasih pemberitahuan di waktu keluarga juga tidak ada. Ini pelanggaran hukum tadi malam. Dari jam 9 mereka takut, jadi mereka tidak mau. Pak Goram bertahan tidak mau tanda tangan. Dan mereka tidak kasih keluar ini sampai Pak pengacara bilang itu harus kasih prosedurnya supaya saya bisa berdasarkan itu buat surat kuasa untuk mereka atas nama saya dan mereka tanda tangani. Sampai pagi ini belum dikasih. Sekarang masyarakat Sorong pagi ini tanggal 29, mereka ada datang yang punya keluarga-keluarga yang sedang ditahan ini oleh Polresta. Mereka hari ini akan menuntut. Saya bilang kamu menuntut dan konferensi pers. Ini pelanggaran prosedur dan pelanggaran hukum. Karena kami bicara hukum untuk selesaikan masalah Papua secara hukum. Karena akar penyebabnya adalah sengketa aneksasi wilayah mantan kolonial Netherlands di dunia. Kita berkelahi karena itu. Maka ini yang kita mau selesaikan. Bukan main tangkap, main bunuh, main intimidasi. Jangan teror-teror lagi masyarakat yang dukung NRPB. Tidak boleh, stop. Tentara kah, polisi kah, hari ini saya bilang stop. Tidak boleh ada teror-teror. Siapapun masyarakat yang dukung NRPB tidak boleh ada teror. Ada intimidasi, ada bujukan. Tidak boleh. Masyarakat punya hak, dia manusia, dia bangsa Papua, dia punya hak untuk menentukan dia mau kemana. Tidak boleh dipaksakan. Paksa itu yang bikin pelanggaran HAM dan terjadi di atas pelanggaran HAM yang lain. Ini saya dengan tegas, saya minta Prabowo hari ini juga
perintahkan Kapolda Papua Barat untuk bebaskan mereka. Kalau tidak bebaskan, oke. Yang penting betul-betul hukum ditegakkan. Mereka ditangkap karena hukum yang saya kasih di dalam itu dan harus mereka diadili menurut hukum itu. Jangan keluar dari situ. Itu saya minta. Kalau boleh mereka hari ini juga dibebaskan. Karena mereka tidak salah. Kami benar, kami bangsa Papua. Tidak boleh memaksa kami untuk buat jadi hukumnya tadi saya sudah jelaskan. Jangan rakyat Papua lagi. Ya silakan, yang kemarin saya sudah bilang, yang mau jadi warga negara Indonesia silakan. Secara politik kau mau kesana silakan. Kami yang ini juga punya hukum. Kami sah karena ada dasar hukum seperti tadi saya sudah jelaskan. Kami menyatakan diri sebagai bangsa Papua sah. Karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 15 ayat 1 2 menyatakan itu tidak boleh dicabut. Dicabut berarti Soekarno salah, Prabowo lagi salah, Jokowi salah. Mereka harus bertanggung jawab. Orang mati banyak ini karena mereka yang putar-putar. Pemerintah Indonesia dalam arti umum, DPR, Mahkamah Agung semua salah. Rakyat Indonesia yang juga mempertahankan wilayah Nederland juga salah. Karena itu orang mati terus, kamu semua salah. Tidak bisa salahkan orang Papua saja. Ini saya tegas. Ini harus dipublikasikan. Begitu. Itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Ini kita tidak salah. Mereka tidak mau masukkan. Pak Goram bertahan. Tidak mau tanda tangan. Tadi malam jam 9 lewat 52 menit. Terus karena saya marah dengan polisi di situ, prosedur salah. Mereka harus dikasih surat itu karena saya mau kirim ke ini. Dorang tidak jadi karena saya marah. Dorang cepat-cepat kasih HP ke anaknya Pak Goram. Sudah langsung. Dorang langsung stop, tidak jadi bicara. Nanti jam setengah malam, jam 1 lewat, kira-kira jam setengah 2 kan mereka paksakan. Tadi pagi saya dengar berita mereka paksakan Pak Goram mereka tanda tangan. Padahal Pak Goram tidak mau tanda tangan. 1 sebelum pengacara tiba. Damping mereka. 2. Mereka minta Gubernur Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, Daya, terus Danrem dengan wali kota harus jadi saksi masukan dalam BAP dari pihak Indonesia, negara Indonesia, dari pihak negara federal, masukkan Presiden Porkurus yang disebut sebagai saksi. Tapi mereka tidak mau masukkan. Malam tengah malam jam 1-2 kira-kira mereka paksakan tanda tangan tanpa permintaan itu dikabulkan. Ini namanya pemaksaan. Pemaksaan ini tidak boleh. Prabowo saya bicara hari ini, dengar, saya akan laporkan ke Amnesty International dan tadi malam satu kontak. Yang lebih lanjut kalau masih tingkatkan sini status ini, jangan marah saya terbuka saja. Kemarin saya sudah bilang, Indonesia paksa saya, terpaksa saya minta bantuan, karena saya sudah tugas hukum internasional yang namanya belligerent, punya hak untuk minta bantuan kepada negara lain. Sudah status belligerent. Sebagai subjek hukum internasional, saya, negara federal, punya hak untuk minta bantuan kepada pihak negara lain. Untuk bantu saya dalam bentuk apa saja. Saya sudah siap tadi malam. Suratnya sudah jadi. Sudah saya kirim. Tinggal jawaban. Jadi saya minta Pak Prabowo dengan pemerintah Indonesia, jangan paksakan lagi kami jadi bangsa Papua. Karena hukum jelas. Nilai HAM jelas, dan secara hukum kami sudah nyatakan bangsa Papua. Tidak boleh dipaksakan. Dan kami sudah bentuk negara sendiri. Dan negara kami memenuhi syarat-syarat hukum internasional. Tidak boleh dipaksakan. Dipaksakan itu salah. Prabowo salah, ikuti. Dia punya presiden pertama, Soekarno. Semua salah. Rakyat Indonesia yang dukung juga salah. Kamu tidak belajar sejarah, tidak belajar hukum kolonial di atas tanah Papua, sehingga kamu hanya paksakan kamu punya kehendak. Ini yang bikin orang mati banyak di Papua. Jadi saya minta stop hari ini tentara dan polisi Indonesia untuk intimidasi rakyat Papua, tekan, bujuk atau dalam bentuk apapun untuk jadi bangsa Papua, bangsa Indonesia ya. Tidak boleh. Bangsa Papua adalah bangsa Papua, negaranya sudah ada, negara federal Republik Papua Barat. Tidak boleh dipaksakan lagi. Yang mau suka ke sana silakan, yang tidak jangan dipaksakan. Ini saya tegas. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Demikian konferensi pers saya hari ini tanggal 29 bulan April 2025. Semoga semua yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, yang berkompeten dalam hal ini, terutama yang di luar negeri, Rusia stop bantu Indonesia untuk buka pangkalan di Amerika, Belanda harus mulai ambil sikap toleransi untuk menyatakan bahwa New York Agreement, Roma Agreement, dan 2504 telah hilang dan berakhir. Itu yang saya minta hari ini. Demikian sambutan saya, supaya mereka bisa mengakui negara federal. Saya sudah akan menyurat ke MSC Pasifik secara resmi untuk minta pengakuan negara federal
supaya berunding dengan Indonesia untuk proses peralihan dan pengakuan dan peralihan kedaulatan. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Mulai dari pengadilan ini nanti. Karena Indonesia tidak mau berunding. Ulangi lagi, terima kasih. Selamat siang, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Salam. Merdeka. 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 Ocos. Ocos. Berapa dalam? Pengakuan. Yes. Peralihan kedaulatan. Yes. Dari Kari kepada NRPB. Yes. Peralihan kedaulatan. Yes. Dari Kari kepada NRPB. Yes. Terima kasih. Shalom. Merdeka. 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 Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.